Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan ini adalah pertemuan yang ketujuh dan ini pertemuan yang paling berat ya. Pertemuan yang paling berat insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mohon konsentrasi dari para hadirin hadirat. Jika apa yang saya akan sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, maka untuk membantah syubhat-syubhat ahlul bidah maka sangat mudah. Maka ini adalah hari ini akan bahas tentang pokok syubhatnya para penolak sifat. Semua syubhat mereka kembali pada satu syubhat. Ya, sebenarnya ada 4 syubhat, tapi 4 syubhat itu pun kembali kepada syubhat ini, syubhat inti. Ya, jadi aslu as-syubhat ya. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini, tolong diperhatikan dengan baik ya. Bismillah ya. Kita mengulang kembali sedikit pelajaran yang terpotong kemarin. Kita pembahasan tentang masalah qidamul alam. Ya, tentang apakah alam itu qadim ya. Maka dalam hal ini ada pendapat dari al-falasifah. Kemudian ya, pendapat yang kedua ya, pendapat atau kita mengatakan yang pertama alam qadim atau azali. Kemudian yang kedua alam muhdats atau baru. Maka pendapat ini adalah pendapat dari al-falasifah ya, yang diwakili oleh Ibnu Sina wa al-Farabi ya. Dan Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Tahafutul Falasifah yang artinya kontradiksi orang-orang ahli filsafat, demikian juga dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal dia mengkafirkan falasifah. Di antaranya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Kenapa? Karena seluruh orang-orang ini mereka terjerumus dalam 3 hal yang membuat mereka kufur. 1 sudah cukup membuat mereka kafir, apalagi 3. Jadi Al-Ghazali menyebutkan 20 kesalahan dari falasifah. Kemudian dia klasifikasikan. Ada kesalahan yang mengkafirkan, ada kesalahan yang hanya membid'ahkan, dan hanya kesalahan yang mungkin ijtihadiyah ya. Dari 20 kesalahan tersebut 3 yang mengkafirkan, yaitu pendapat orang falasifah bahwasanya ya, pendapat falasifah yang pertama alam qadim atau azali. Yang kedua yang dibangkitkan oleh Allah. Hanya ruh dan bukan jasad. Yang ketiga ya, Allah hanya memiliki ilmu yang global, tidak terperinci. Ini 3 kesalahan dari falasifah yang menyebabkan Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Tentunya mereka dengan logika mereka akhirnya terjerumus dalam
tiga kesalahan ini. Masing-masing ada logikanya. Tapi yang jadi perhatian kita adalah poin pertama, yaitu mereka mengatakan alam adalah azali. Ya. Sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan kemarin, dalil mereka, ya, dalil mereka, kata mereka bahwasanya Allah, ya, adalah illatun tammah, illah tammah, yaitu sebab yang sempurna. Kalau sebab itu sempurna, maka maklul yaitu akibatnya tidak akan terlambat dari sebabnya. Sebabnya, ya, sehingga Allah yang merupakan illah, sebab, dan makhluk yang merupakan ma'lul atau akibat sama-sama qadim. Jika Allah qadim, maka makhluk qadim. Karena jika sebabnya qadim, maka akibatnya juga qadim. Qadim atau azali. Ini masih paham sampai sini? Atau sudah hang sejak awal? Ya. Kata mereka sebab, ya. Kalau kita manusia, kita punya sebab, akibatnya bisa muncul belakangan. Misalnya mau kaya, ya, sebab kerja dulu, nanti akibatnya kayanya belakangan, ya. Kadang miskin malah tidak jadi kaya, ya. Tapi karena Allah adalah sebab yang sempurna, maka jika dia ingin menimbulkan akibat, maka akibatnya tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya dan dia akan bersamaan dengan sebab. Ya. Akan bersamaan dengan sebab. Maka jika sebabnya qadim yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ma'lulnya akibatnya itu makhluk juga qadim. Juga qadim, ya. Paham tidak? Ragu-ragu kepalanya. Ya. Ini logika berfikir mereka, ya. Karena sebabnya, kenapa akibat tidak terlambat daripada sebab? Karena sebabnya ini sempurna. Karena sebabnya sempurna, maka dia muncul bersama dengan akibatnya. Ya. Pelaku bersamaan muncul dengan objeknya. Subjek dan objek bermuncul di waktu yang sama. Jika subjeknya adalah qadim, maka objeknya juga ada qadim. Ini pemikiran mereka, maka mereka dikafirkan karena ini melazimkan bahwasanya makhluk apa? Qadim, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang falasifah dikafirkan oleh Ghazali. Paham sampai sini? Ya. Kata mereka logikanya sama seperti matahari dan cahayanya. Matahari dan cahayanya bukan matahari dulu, cahayanya belakangan, tidak. Matahari dan sinarnya muncul bersamaan. Matahari adalah sumbernya dan cahaya adalah akibatnya bersamaan. Ya. Terus kalau dikatakan wahai falasifah, berarti kalian mengatakan makhluk sama dengan Allah dari sisi zaman sama, tapi dari sisi rutbah tidak sama. Akibat tentu tidak sama dengan sebab. Mereka berkilah begitu. Paham? Kalau kita katakan wahai orang-orang falasifah, kalian mengatakan bahwasanya makhluk qadim sama dengan Allah qadim, berarti sama dong. Mereka bilang tidak sama, ada perbedaan. Kenapa? Karena secara tingkatan tetap saja sebab bukan apa? Akibat. Tetap saja akibat kedudukannya di bawah apa? Sebab. Tapi min haitsu zaman, dari sisi zaman sama. Min haitsu rutbah, dari sisi tingkatan, maka sebab lebih tinggi daripada akibat. Sehingga mereka mengatakan, mereka berkata, bahwasanya Allah qadimun bidzatihi. Adapun al-alam qadimun bi ghairihi. Allah qadim secara zatnya, Allah qadim dengan sendirinya,
secara zatnya, makhluk juga qadim atau alam semesta juga qadim dengan sebab Allah. Dengan sebab apa? Allah. Tapi sama-sama apa? Qadim. Sama-sama qadim. Tapi bagaimana bantahan terhadap ini? Ya, maka ada pendapat kedua bahwasanya alam itu muhdats, alam itu baru, tidak qadim. Dan ini pendapat dipilih oleh ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga pendapat dipilih oleh al-mutakallimun. Mutakallimun maksudnya ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya dalam ini adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan alam itu baru, tidak qadim. Karena tidak mungkin Tuhan dulu sendirian, ya, baru kemudian muncul apa? Muncul alam. Maka kita bantah. Bagaimana bantah? Adapun Ahlussunnah, pendapat mereka bahwasanya atau secara umum pendapat alam itu muhdats, sesuatu yang baru. Muhdats sesuatu yang baru, ya. Dalilnya banyak, ya. Dalil bahwasanya alam itu muhdats. Dalilnya naqli, maksudnya nas, seperti ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, ya, Allah menghendaki sesuatu, semua berarti di bawah kehendak Allah. Ya, semua yang terjadi alam ini atas kehendak siapa? Allah. Maka termasuk makhluk, termasuk alam. Jika Allah berkehendak sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu, Allah berkata, kun, jadi. Fa ini artinya apa? Maka jadilah. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah berkehendak dulu baru kemudian apa? Muncul. Karena fa itu yufidu tertib. Fa yufidu apa? Ada tertib, urutan. Ya, misalnya saya mengatakan jaa Ahmadu fa Umar, telah datang Ahmad lalu Umar. Lalu Umar. Berarti ada tertib, Ahmad dulu baru apa? Baru Umar. Nah, Allah kalau ingin menciptakan makhluk, Allah berkehendak dulu, baru Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Allah bilang kun dulu baru kemudian jadi. Sebelum Allah bilang kun ada atau tidak? Enggak ada. Setelah bilang kun baru ada. Ini secara ayat. Secara dalil Al-Qur'an, hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu." Ini dari riwayat, "Lam yakun syai'un ghairuhu wa lam yakun syai'un qablahu wa lam yakun syai'un ma'ahu." Yang artinya dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Kalau makhluk alam sudah ada, tentunya berarti sudah ada bersama siapa? Allah dalam azal. Waktu alam azali Allah sendirian, lantas Allah menciptakan apa? Makhluk. Paham? Ini secara dalil nakli. Sekarang kita bantah secara akli. Dalil akli, ya. Dalil akli itu secara akal. Secara akal, ya. Kita katakan bahwasanya, ya, jika fa'il, subjek dan maf'ul, objek berbarengan, maka tidak bisa dibedakan mana yang fa'il, mana yang objek,
mana yang subjek, pelaku, dan mana yang objek. Yang objek atau predikat lah, ya, atau predikat. Tidak bisa dibedakan, bersamaan, ya, bersamaan. Maka kalau munculnya barang kita enggak tahu mana sebab mana akibat, muncul barang si A dan si B muncul barang. Mana kita bilang mana yang akibat, mana yang sebab? Enggak ada yang tahu. Karena barengan. Paham? Secara logika namanya sebab pasti mendahului apa? Akibat. Akibat pasti setelah apa? Sebab. Paham sampai sini? Yang kedua, dan ini bantahan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Rad 'alal Mantiqiyin. Ibnu Taimiyah punya buku judulnya Rad 'alal Mantiqiyin. Kalau antum baca cepat tua ya. Susah ya. Rad 'alal Mantiqiyin, bantahan terhadap ahli mantik, ahli filsafat. Beliau mengatakan, ya, kalau sama-sama qadim, kalau Allah dan alam sama-sama qadim, maka seharusnya sama-sama tidak bisa fana, tidak bisa sirna. Ya. Sekarang sama-sama qadim, kalau gitu sama-sama tidak bisa fana. Karena memiliki sama-sama qadim, sama-sama azali, ya. Apa yang menyebabkan antum wahai falasifat mengatakan Allah abadi sementara alam bisa sirna? Ini tidak benar, karena sama-sama memiliki sifat azali, maka tidak ada azali tersebut, tidak ada yang bisa membuat dia merubah jadi azali menjadi hilang. Paham? Saya ulangi, sama-sama konsekuensi dari qadim, suatu yang azali, maka dia tidak bisa hilang juga. Sama-sama akan abadi. Ya. Namun orang falasifah mengatakan, adapun Allah Tuhan, dia akan abadi, adapun alam bisa sirna. Dan itu salah, karena kalau sama-sama azali, maka seharusnya sama-sama juga abadi. Faham? Kalau sama-sama azali, harusnya sama-sama abadi. Sama-sama apa? Abadi. Bantahan berikutnya secara akal juga. Kenapa yang dikatakan qadim hanya al-aflaq. Al-aflaq itu maksudnya planet-planet atau semisalnya, ya. Planet-planet atau bintang-bintang, ya, atau bintang-bintang. Bukankah makhluk-makhluk yang lain juga termasuk alam? Ini jawaban yang sangat logis. Mereka mengatakan yang qadim cuma aflak, yaitu alam semesta. Mungkin maksudnya langit-langit atau planet-planet. Kenapa ente bilang cuma itu yang qadim? Bukankah kita juga makhluk? Kita ini makhluk bukan? Kita termasuk alam enggak? Kenapa enggak bilang kita juga qadim? Karena kenyataannya kita baru muncul 40 tahun yang lalu. Jadi kenyataannya, kalau memang anda mengatakan bahwasanya alam qadim, berarti alam beserta isinya seluruhnya juga qadim. Kenapa anda mengatakan cuma aflak yang qadim, sementara makhluk yang lain tidak qadim? Paham sampai sini? Paham tidak? Baik. Bantahan secara bahasa Arab dikatakan qata'tuhu fanqata'a, aku memotongnya maka terputus, maka terpotong. Secara bahasa pasti akibat, sebab mendahului apa? Akibat. Sebab mendahului akibat.
Aku potong dulu baru kemudian apa? Terpotongkan. Baik. Ini kira-kira bantahan terhadap apa? Al-falasifah, ya, secara al-falasifah. Sampai sini paham? Paham tidak? Baik. Pahami dulu. Nah, kalau sudah hapus ya, saya mau masuk ke pemikiran Ahlul Kalam. Jadi, sebagian ahlul bidah, mereka menuduh Ibnu Taimiyah berpendapat dengan pendapat falasifah. Mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan alam itu qadim. Dan ini kedustaan atas nama Ibnu Taimiyah. Ini muncul dari orang-orang yang tidak paham bukunya Ibnu Taimiyah. Sehingga dia baca sebagian, dia menyangka Ibnu Taimiyah menyangka alam itu qadim. Sehingga sebagian mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah membantah falasifah. Ini bantahan semua saya ambil dari Ibnu Taimiyah. Ya, contoh ini bantahan semua saya ambil dari Ibnu Taimiyah, dan terlalu banyak pernyataan Ibnu Taimiyah menghabisi falasifah. Ya, namun orang-orang sebagian tidak paham perkataan Ibnu Taimiyah, dia salah paham, dia menyangka Ibnu Taimiyah menganggap alam itu apa? Qadim, ya. Dan banyak kedustaan terhadap Ibnu Taimiyah, maka ditulislah sebuah risalah doktorah, ya, tentang bantahan terhadap tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah yang tidak benar. Di antaranya mereka sampai sekarang mereka menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan alam itu apa? Qadim. Padahal Ibnu Taimiyah membantah pendapat tersebut dengan sangat jelas dan sangat logis, ya. Bantahannya tadi saya nukilkan kepada antum sekalian. Baik, kita lanjutkan tentang pokok syubhat Ahlul Kalam dalam menolak sifat. Bagaimana ceritanya? Kita mau cerita, ya. Ceritanya begini. Ceritanya, pertama, Ahlul Kalam tadi siapa tahu kan? Jahmiyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ingin membantah falasifah. Falasifah yang mengatakan alam itu apa? Alam qadim, azali. Fokus bantahannya bagaimana bisa membuktikan bahwasanya yang qadim hanyalah pencipta, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, alam atau makhluk, semuanya muhdats, dalam kurung baru. Baik. Cerita berikutnya, akhirnya mereka membuat
suatu teori yang disebut dalilul a'rad. Dalil a'rad. Nanti akan kita jelaskan. Al-a'rad. Apa itu dalil a'rad? Penjelasan dalil tersebut. Penjelasan teori tersebut. Sebagai berikut. Paham sampai sini? Sampai sini paham ya? Jadi mereka ingin bantah falasifah, ya. Karena falasifah mengatakan alam dan Tuhan sama-sama apa? Qadim. Maka mereka yang jelaskan yang qadim cuma Tuhan, alam tidak. Nah, untuk membantah pendapat falasifah bahwasanya Tuhan itu qadim, mereka membuat bahwasanya alam itu diciptakan oleh Tuhan. Bahwasanya alam diciptakan oleh Tuhan, bukan azali bersama Tuhan. Ya, mereka membuat suatu teori yang disebut dengan dalilul a'rad. Dalilul a'rad. Ya. Adapun penjelasan teori tersebut, kata mereka, pertama, A. Alam semesta atau makhluk secara kasat mata adalah muhdats. Maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Kita lihat pohon, kita lihat manusia, ya. Contoh manusia, pohon, hewan, tadinya enggak ada, kemudian menghilang. Ini semua namanya apa? Muhdats. Ya. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan, hewan, antum, dan lain-lain. Dari tidak ada menjadi ada dan akan menjadi tidak ada lagi. Faham? Ini namanya muhdats secara bahasa. Yang kedua, ini yang jadi poin yang jadi masalah. Ini poin critical point di sini. Apa dalil atau bukti bahwasanya alam itu muhdats? Atau apa sifat khusus makhluk yang muhdats? Makhluk yang muhdats. Maka mereka mengatakan ciri jawabannya ya, makhluk terdiri atas dua. Al-jauhar, kalau kita gampangan jisim atau jasad atau zat. Kemudian terdiri atas al-a'rad. Al-a'rad atau jamaknya al-a'rad yaitu sifat-sifat. Sifat-sifat jauhar tersebut. Ya. Contoh, saya ini makhluk. Firanda apa? Sifatnya banyak, tinggi, rambutnya punya rambut. Saya bergerak, saya makan, saya duduk. Itu namanya apa? Itu a'rad. Jasad saya namanya jauhar. Itulah makhluk. Sifat makhluk itu terdiri atas jauhar dan apa? Dan al-a'rad. Ya. Al-a'rad yang dimaksud di sini kata mereka al-aqwan al-arba'ah. Al-a'rad di sini maksudnya al-aqwan al-arba'ah, yaitu adalah as-sukun wal harakah wal jama' wal tafarruq.
Kalau saya tidak salah ingat ya. Ini di antara ciri-ciri a'rad adalah 4 perkara, yaitu diam, bergerak, bersatu, terpisah. Ya. Ini ciri-ciri a'rad. Ciri-ciri a'rad. Perkara berikutnya, C. Maka semua yang tersusun atas jauhar dan a'rad, maka dia adalah makhluk. Maka dia adalah muhdats. Dan kalau muhdats berarti apa? Makhluk. Sampai sini paham? Ini paham syubhat ya? Ini inti syubhat mereka. Saya ulangi. Maka semua yang terus atas jauhar dan a'rad, maka itu adalah apa? Muhdats. Karena ciri-ciri muhdats kita katakan apa? Terdiri atas jauhar dan al-a'rad. Jika perkaranya demikian, D, maka ini intinya Tuhan yang qadim ya tidak boleh berupa jism dan a'rad, sifat. A'rad maksudnya apa tadi? Sifat. Tuhan harus beda. Yang mereka sebutkan dengan mukhalafatul lil hawadis. Harus berbeda dengan hadis. Hawadis itu jamak dari apa? Hadis. Suatu yang muhdats, sama saja. Tuhan harus beda. Kalau Tuhan harus beda, maka Tuhan harus kosong dari, karenanya Allah harus tidak boleh sama ya. Tidak boleh jism dan tidak boleh punya a'rad. Karena kalau Allah punya isim, punya a'rad, berarti Allah sama dengan makhluk. Paham? Dengan demikian, antum paham enggak tidak? Ini kalau tidak paham bahaya ini. Tunggu, belum selesai aja dulu foto, belum selesai. Hah? Ini namanya dalil apa? A'rad. Ya, dalil a'rad. Al-jauhar sama dengan jism ya. Sama dengan apa? Jism ya. Kita lanjutkan ya. Dalil ini ya menunjukkan sifat utama jism atau jauhar adalah memiliki a'rad. Jadi jisim atau jauhar tersebut memiliki apa? Sifat-sifat. Paham? Maka segala yang memiliki a'rad, maka dia adalah jisim. Ya. Maka apa saja yang didatangi oleh a'rad, maka dia jism. Kemudian kaidah ini tidak bisa sempurna
Sehingga mereka mengatakan apa? Kaidah kaidah ini tidak sempurna kecuali dengan menambah kaidah baru al-ajsam mutamathilah. Mutamathilah. Jisim-jisim itu mirip-mirip. Mirip-mirip semuanya. Kesimpulan supaya Allah beda dengan makhluk, maka Allah tidak boleh jisim. Karena jisim itu semuanya mirip-mirip. Semuanya mirip. Dan agar Allah tidak jisim, maka Allah tidak boleh kena a'rad. Tidak boleh mengalami a'rad. Mengalami a'rad. Al-a'rad. Sehingga Allah tidak memiliki sifat. Cuma tahu antum paham atau tidak ya? Saya kasih kesimpulan sini. Coba lihat sini semua, perhatikan. Jadi kita kembali kepada cerita lama. Orang falasifah mengatakan alam ni apa? Qadim. Tentu ini kekufuran. Maka kita harus bantah bahwasanya yang qadim cuma Allah. Maka Allah harus mukhalifun lil hawadith, harus beda dengan semua-semua yang muhdats. Nah, apa ciri-ciri muhdats? Mereka lihat alam. Muhdats ternyata alam itu isinya apa? Isinya jisim dan sifat. Saya jisim, ada sifat saya yang bergerak, mau makan, mau apa, itu sifat saya, sakit, enggak sakit, ya. Kalau begitu, ciri khas daripada muhdats adalah berjisim, berjauhar dan berapa? Bersifat. Kemudian menurut mereka kaidah yang lain, ajsam mutamathilah, sama jisim itu sama-sama, mirip-mirip. Kalau begitu, Allah tidak boleh dua-duanya, tidak boleh jisim dan tidak boleh apa? A'rad, tidak boleh sifat. Maka agar Allah beda dari muhdats, dari makhluk, Allah tidak boleh jisim. Dan supaya Allah tidak boleh jisim, maka tidak boleh memiliki a'rad. Paham sampai sini? A'rad ini sifat, maka mereka harus menolak sifat. Taib. Sampai sini paham? Ini masih syubhat ya, belum bantahan. Kalau sudah tolong dihapus. Ini enggak boleh berhenti, harus selesai ya. Tunggu dulu biar teman-teman foto dulu sebentar. Udah, enggak usah terlalu bersin, apa-apa. Tentang dalil a'rad. Satu, mereka mengatakan inilah
cara untuk mengenal adanya Tuhan. Adanya pencipta. Harus memahami dalil ini. Agar bisa membuktikan adanya pencipta. Dan ini adalah pendapat Asy'ariyah, pendapat Asy'ariyah mutaakhirin. Seperti Al-Iji, kemudian Al-Amidi, Ar-Razi, As-Sanusi, Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawaqif, Al-Amidi dalam kitabnya Abkarul Afkar, Ar-Razi dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah, dan Muhassalul Afkar, As-Sanusi dalam kitabnya Syarh Ummul Barahin. Dan ini juga pendapat Mu'tazilah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah. Al-Usul Al-Khamsah. Baik. Yang kedua, kata mereka, dalil ini atau teori ini adalah awal wajib alal mukallaf. Kewajiban pertama yang harus diketahui oleh seorang yang mau masuk Islam. Sesungguhnya mereka ada khilaf. Apa yang pertama wajib diketahui oleh orang yang mau masuk Islam? Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang wajib harus syak, ragu, baru kemudian mengenal Tuhan. Ada yang mengatakan adalah nazar, yaitu memandang. Inilah cara memandang teori seperti ini, yaitu memandang, berfikir dengan akal dengan teori ini. Ada yang mengatakan juz'un minan nazar, sebagian daripada teori ini. Ada yang mengatakan ma'rifat. Sampai mereka ada 6 pendapat, 7 pendapat tentang yang wajib bagi orang yang masuk Islam. Namun mereka sepakat intinya adalah harus memahami dalil ini, baru bisa seorang masuk Islam. Antum aja paham enggak? Antum berarti belum sah masuk Islam. Baik. Ini cara mengenal Tuhan, dalilnya ini kata mereka. Bantahan. Ini harus selesai, nanti enggak boleh saya stop sekarang. Harus selesai. Bantahan. Ya. Pertama, cara mengenal Tuhan banyak. Tidak harus pakai cara ini. Pakai cara yang sulit ini. Di antaranya, Ibnu Taimiyah mengatakan di antaranya, misalnya, ya, melihat agungnya makhluk Allah. Dan ini pendapat yang ditempuh oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kritik, nanti akan menjelaskan. Intinya, untuk melihat adanya Tuhan, dia tinggal lihat makhluk. Ini makhluk enggak mungkin terjadi sendirinya. Ini makhluk enggak mungkin. Ya sudah, dengan otomatis kita tahu ada yang menciptakan. Selesai. Enggak usah pakai teori-teori ini, paham? Teori gini apa susah pusing. Ini orang yang mau tahu ada Tuhan, sudah ente lihat ini semua. Kita tahu enggak mungkin ini terjadi dengan apa? Sendirinya. Selesai. Maka kita tahu adanya apa? Tuhan. Ya. Artinya
Ini semua tidak mungkin, ini semua tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Yang kedua, dalil mukjizat. Mukjizat. Mukjizat itu secara sederhana apa? Merubah aturan alam. Alam semesta. Nah, kalau ada aturan alam semesta berubah, berarti ada Tuhan yang merubahnya. Contoh, api harusnya membakar. Tahu-tahu api jadi apa? Dingin. Nah, berarti ada yang ngatur nih. Yang bisa merubah ini pasti yang menciptakan apa? Api. Faham? Misalnya Nabi SAW keluar tangan air dari jari, keluar air dari jari. Nah, ini enggak sesuai dengan aturan alam semesta. Berarti ada yang merubah aturan tersebut. Berarti yang merubah itu apa tuh? Tuhan. Maka adanya mukjizat menunjukkan bahwasanya ada pencipta. Makanya waktu Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan mematikan. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan mematikan. Dia bohong, dia bahlul ya. Ternyata maksud dia menghidupkan itu dan mematikan ada dua orang yang dia hadirkan. Kata dia, ini dua-dua saya sudah hukum mati. Tapi yang satu saya lepaskan, berarti saya menghidupkan. Yang satu tetap saya bunuh, berarti saya matikan. Itulah menghidupkan dan mematikan. Ini Tuhan kok bahlul ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya menghidupkan matikan itu yang sudah mati dihidupkan. Bukan yang divonis mati dibebaskan. Tapi karena Tuhan bahlul, maka Nabi Ibrahim lanjutkan dengan dalil berikutnya. Ya. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, harusnya kau bisa rubah aturan alam semesta. Terbitkanlah dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka dia tidak bisa menjawab. Nah, berubahnya sistem alam semesta ini namanya mukjizat. Dan itu menunjukkan ada yang merubah. Berarti ada Tuhan. Paham? Mukjizat menunjukkan ada Tuhan. Selesai. Tidak usah pakai teori tadi, susah banget ya. Teori ketiga, misalnya, bahwasanya muhdats dalam kurung yang baru menunjukkan muhdits yang mengadakannya. Selesai kita lihat manusia tadi ada, kemudian mati, dari tidak ada kemudian ada. Berarti ada zat yang membuat ini semua. Selesai. Ini semua muhdats, dari tidak ada menjadi apa? Ada. Berarti ada yang mengadakannya. Tidak usah pakai teori al-jauhar, al-a'rad, paham? Bikin puyeng ya. Baik, ini bantahan pertama. Kedua, Nabi SAW tidak pernah menjelaskan dalil ini. Padahal adab ke WC aja Nabi ajarin. Baik, ini masalah akidah, masalah penting. Bahkan kata mereka yang pertama harus dipahami. Loh, kenapa Nabi tidak pernah ajar? Kenapa Nabi tidak pernah ajarkan? Ya. Kemudian yang tiga, padahal waktu orang-orang masuk Islam, Arab Badui, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin, majusi, kalau masuk Islam Nabi bilang apa? Ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Tidak ada Nabi bilang, jism a'rad. Enggak. Paham? Enggak ada. Ya. Semua mau masuk Islam cukup apa? Cukup syahadat. Syahadat, selesai. Tiga, bisa dipastikan Abu Bakar dan Umar dan seluruh sahabat tidak paham dalil a'rad. Azan kah? Azan. Azan dulu deh. Biar hangnya hilang. Empat, jika orang hanya bisa beriman
dengan teori ini, maka hampir seluruh kaum muslimin, orang Islam, kafir. Ya enggak? Antum aja enggak pernah paham tentang Jauhar dan A'rad. Baru dengar malam ini kan? Makanya dibantah oleh Ghazali dan nukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata Al-Ghazali intinya, dengan teori ini melazimkan banyak orang yang kafir. Karena kebanyakan orang tidak paham tentang apa? Dalil ini. Bagaimana anda mensyaratkan iman kepada orang kalau mau beriman harus paham dalil A'rad dan Al-Ajsam, Al-Jauhar. Orang semua tidak paham. Kalau begitu kafir, gimana ente? Kalau ente kita harus mengenal Tuhan dengan cara seperti itu, berarti rata-rata orang semuanya apa? Kafir. Karena antum saja baru sekarang aja pun belum tentu paham. Sudah saya jelaskan capek-capek, belum tentu antum paham. Bagaimana anda mengatakan ini kewajiban pertama yang harus dipahami oleh seorang yang ingin masuk Islam? Ini kengawuran luar biasa. Ya, kengawuran luar biasa. Dan itu terdapat dalam buku-buku akidah mereka. Ya tadi saya sebutkan, ada buku Al-Mawaqif, ada buku Abkarul Afkar, Al-Amidi Ar-Razi, dua buku, Al-Matalib Al-Aliyah dan Muhasal Afkar, Sanusi seperti Syar'umul Barahin dan yang lainnya. Mereka sebutkan masalah ini. Ini menakjubkan bagaimana mereka menganggap ini suatu perkara yang paling penting sementara tidak ada dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mereka ini mengambil dari mana? Mengambil dari teorinya Aristo. Mereka terpengaruh dengan pemikiran apa? Aristo, teori ini. Ya, untuk dimasukkan dalam Islam. Dimasukkan dalam Islam, bahkan dijadikan syarat untuk masuk Islam. Kemudian bantahan berikutnya, ya. Dalil ini ternyata warisan dari Mu'tazilah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari As-Samnani. Ada seorang ulama besar di Asy'ariyah bernama As-Samnani, dia mengatakan dalil ini adalah sisa warisan dari Mu'tazilah yang masuk ke dalam Asy'ariyah. Dan ini kebatilan. Ya. Karena Asy'ariyah mengaku perang sama Mu'tazilah. Ternyata mereka masih mengadopsi pemikiran apa? Mu'tazilah. Ya. Kemudian yang berikutnya, seandainya sifat Tuhan paling inti tidak boleh jisim, ya, kita bilang jisim ini sifat perkataan yang masih kurang jelas. Kalau maksudnya jasad seperti manusia, maka Tuhan tidak boleh seperti itu. Tapi kalau jisim maksudnya adalah zat, ya maka Allah berjisim. Faham? Kita sudah jelaskan. Jisim maksudnya apa? Kalau jisim maksudnya seperti tubuh saya, tubuh manusia ada daging darahnya, maka Tuhan tidak berjisim. Tapi kalau maksud jisim adalah zat, ya, maka Allah berjisim. Tapi kalau kita katakan sifat Tuhan paling inti tidak boleh jisim, maka Nabi Ibrahim waktu membantah Raja Namrud gampang. Wahai Ibrahim, saya Tuhan. Gampang. Ente jisim bukan Tuhan. Selesai. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak membantah demikian. Paham? Contoh lagi seperti Nabi Muhammad SAW waktu mengatakan Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Sungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Wa inna Dajjal a'warul ainal yumna. Sungguhnya Dajjal mata kanannya buta. Ya. Sebenarnya kalau Nabi mengatakan Dajjal bukan Tuhan karena Dajjal jisim. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Paham? Ya. Justru Nabi mengatakan Tuhan kalian tidak buta. Dajjal apa? Buta. Ya. Apa maksudnya? Taib. Dalil ini ternyata juga dibantah oleh Asy'ariyah sendiri. Asy'ariyah sendiri. Di antaranya dibantah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Luma dan Risalah ila Ahli Saghar. Risalah ila Ahli Saghar. Ya. Antum juga enggak bisa baca sama aja. Kemudian dibantah oleh Al-Juwaini dalam kitabnya An-Nadhamiyah. Bahkan Razi juga mengingkari dalil ini dalam sebagian
pernyataannya ya. Karena ini dalil dibantah oleh Ghazali ya. Al-Ghazali dibantah ya tadi saya sudah katakan. Jadi banyak Asy'ariyah juga tidak setuju dengan dalil ini. Ini karena dalil untuk mengetahui Tuhan tidak perlu dalil susah-susah tadi. Paham? Taib, masih ada bantahannya. Nanti hapus dulu. InsyaAllah setelah ini semuanya gampang ya. Ini aja yang susah malam ini. Sabar ya. Alhamdulillah yang hadir tidak terlalu banyak. Kalau banyak pada pening semua. Antum mewakili pening mereka. Tapi antum paham tidak? Hah? Salah ya? Awas. Sudah, apa? Sudah cukup. Cukup. Dah. Sekarang bantahan nomor berapa? Nomor 8. Dalil a'rad tidak bisa sempurna kecuali ditambah dengan kaidah tadi yang sudah saya sebutkan, al-ajsam mutamathilah. Mutamathilah. Jisim-jisim itu semuanya sama. Ya, maksudnya mereka apa? Agar menolak Allah berjisim, ya. Kalau jisim Allah beda dengan jisim makhluk, ya sudah. Berarti Allah mukhalifun lil hawadis, maka tidak perlu dalil a'rad. Kalau sejak awal kita bilang Allah berjisim, jisim Allah beda dengan makhluk, maka dalil a'rad ini enggak ada fungsinya. Antum enggak paham ya? Dalil a'rad itu kan menolak Allah itu apa? Berjisim. Supaya jisim Allah, kalau Allah tidak berjisim, maksudnya jisim Allah tidak seperti apa? Makhluk, ya, seperti itu. Sehingga untuk bisa memastikan Allah tidak berjisim, maka harus mengatakan jisim itu mirip-mirip. Saya kasih logika. Ini kan makhluk. Ini Allah. Ya. Makhluk punya sifat apa? Jisim sama apa? A'rad. Makhluk punya jisim dan a'rad. Nah, kita sedang menolak sifat apa? Jisim. Menolak sifat apa? Jisim. Ya. Ya. Menolak sifat jisim. Maka bagaimana menolak sifat jisim? Dengan menolak a'rad. Dengan menolak a'rad. Nah, supaya sempurna dalil ini, berarti kita mengatakan kalau kita menetapkan a'rad pada Allah, berarti jisim seperti jisimnya apa? Makhluk. Kalau kita tetapkan a'rad pada Allah, berarti Allah akan berjisim seperti jisimnya makhluk, maka kita tolak karena jisim itu harus mesti sama. Kenapa Allah tidak boleh menerima a'rad? Karena kalau kita mengatakan Allah menerima a'rad, maka Allah berjisim dan jisimnya seperti jisim apa? Makhluk. Karena kenapa seperti jisim makhluk? Karena jisim itu mirip-mirip semuanya. Dan itu kaidah yang batil karena kita tahu jisim itu berbeda-beda.
Contoh, jisimnya api tidak sama dengan jisimnya air, paham? Sama dari mana? Enggak sama sekali. Ya. Jisimnya ruh tidak sama dengan jisimnya kayu, sama sekali berbeda. Bagaimana ente punya kaidah al-ajsamu tamathilah? Sudah ente bilang aja batil, sudah ente enggak paham enggak apa-apa. Pokoknya ini ngawur kaidah ini, paham? Mana ente bilang jisim mirip-mirip? Ini unsur aja bermacam-macam, bagaimana unsur api mau sama dengan unsur tanah? Jelas berbeda. Maka pernyataan jisim itu mirip-mirip itu batil, tidak benar. Dan kaidah dalil a'rad tidak sempurna kecuali ditambah dengan dalil ajsam mutamathilah. Paham sampai sini? Enggak apa-apa, enggak paham juga ya. Yang kesembilan, dalil a'rad mengantarkan pada, ini sederhana aja, pada tidak adanya pencipta. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi penciptaan kecuali karena ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Yang baru pada Allah. Contoh, iradah, kehendak baru untuk mencipta. Dan ini di sini mutakallimin dihabisi oleh falasifah. Kata mereka, wahai falasifah. Kata falasifah, wahai mutakallimin. Jahmiyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalian mengatakan tidak boleh ada sesuatu pun yang baru pada Allah. Coba terangkan kepada kami bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Kalian bilang Allah duduk sendirian kan? Iya, Allah azali. Taib, kok tiba-tiba ada penciptaan? Kalau tidak ada sesuatu yang baru pada Allah, Allah diam-diam saja, ya harusnya enggak ada penciptaan. Paham? Kapan muncul penciptaan? Kalau Allah ingin, berarti ingin baru kan? Paham? Ingin mencipta. Allah bilang kun, baru terjadi makhluk. Kalau enggak ada sesuatu yang baru pada Allah, Allah tidak punya kehendak baru, Allah tidak selalu jamid begitu saja, tidak ada penciptaan, tidak ada makhluk. Dan ini mereka tidak pernah bisa jawab. Antum paham tidak? Jadi mereka mensyaratkan tidak ada boleh sesuatu yang baru pada Allah. Nah, kalau kita ikuti dalil antum, tidak boleh a'rad itu sesuatu yang baru. Paham? Sesuatu baru yang menempel pada zat atau pada jisim. Ya. Dia bilang kalau tidak ada sesuatu yang boleh baru pada Allah, mereka punya kaidah mala yakhlu min hawadits fa huwa hadis. Perkara sesuatu yang tidak bisa lepas daripada sesuatu yang baru, maka dia juga hadis, dia juga perkara baru. Itu sama dengan dalil a'rad. Bisa diungkapkan dengan bahasa lain, sesuatu yang tidak lepas dari sesuatu yang baru, maka dia juga baru. Dan ini batil. Kita Ahlussunnah wal Jamaah gampang, Allah Subhanahu wa taala ngomong sesuatu yang baru. Ngomong dengan Nabi Muhammad SAW, ngomong Nabi Musa, apa susahnya? Kenapa ente larang Allah mau ngomong dengan bahasa, dengan sesuatu yang baru kepada makhluknya? Mereka punya kaidah, tidak boleh ada sesuatu yang baru pada Tuhan. Karena ada sesuatu yang baru pada Tuhan, berarti Allah jisim. Jisim berarti bukan Tuhan, berarti makhluk. Mereka terperangkap dengan kaidah mereka ini. Padahal kaidahnya kaidah batil. Sementara kaidah ini mengantarkan tidak ada Tuhan kalau begitu. Kita tanya sama mereka. Dulu kita sama-sama sepakat misalnya Allah dahulu sendirian. Belum ada makhluk. Taib, kok tiba-tiba bisa ada makhluk? Berarti ada sesuatu yang baru pada Allah, misalnya ingin mencipta. Paham? Paham tidak? Seandainya tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada perubahan sama sekali, kok bisa ada makhluk? Paham? Aduh, anak aku nih. Paham ya? Jadi kaidah mereka ini mengantarkan bahwasanya tidak ada proses penciptaan. Ya. Padahal sifat Allah, Allah sebutkan fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah mau ini, mau anu, kan semua baru. Ya, Allah sayang sama seorang, Allah murka, sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Allah tiba-tiba sayang sama ente. Ya, ente sekarang rajin salat, Allah sayang sama ente. Allah. Dulu Allah belum cinta ente karena ente juga belum ada. Paham? Sekarang ente ada, ente baik, ente Allah sayang sama ente. Mereka enggak bisa masuk. Wah, itu berarti sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru berarti jisim, berarti makhluk. Enggak boleh. Berarti Allah enggak boleh mencintai. Allah enggak boleh. Mereka pusing sendiri akhirnya. Paham? Begitu mereka. Mereka begitu.
Ini sederhananya begini. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan libur 2 minggu ya. Habis itu baru kita masuk syubhat-syubhat yang lainnya. Tapi syubhat ini mengantarkan mereka kepada syubhat-syubhat yang lainnya, mengantar mereka kepada penolakan-penolakan sifat. Saya rasa sampai sini aja dulu. Sebenarnya bantahan masih banyak, tapi ini aja sudah cukup ya. Daripada antum hang ya. Ya. Saya cuma menjelaskan ini saja. Tadi kita jelaskan ya, bahwasanya dalil a'rad tidak akan sempurna kecuali ditambah dengan kaidah yang baru, yaitu apa? Al-ajsam mutamathilah. Jisim itu mirip-mirip. Kenapa harus ditambah dengan kaidah ini? Karena mereka mengatakan sifat makhluk adalah jisim plus apa? A'rad. Tanda jisim itu kalau ditempati oleh apa? A'rad. Kalau ternyata Allah ada a'radnya, ada sifat-sifat yang baru pada Allah. Kalau Allah ada a'rad, berarti Allah menimbulkan, Allah itu apa jisim. Dan kalau ternyata jisim ini beda dengan jisim makhluk, maka percuma kaidah mereka ya. Percuma kaidah mereka untuk menafikan jisim. Apa fungsinya menafikan a'rad karena bisa menimbulkan jisim? Kalau ternyata Allah punya a'rad dan menimbulkan jisim, ternyata jisimnya berbeda. Ya berarti Allah bisa berjisim dengan jisim yang berbeda. Dan Tuhan itu kata mereka mukhalifun lil hawadith, berbeda dengan yang baru. Supaya Allah tidak jisim, maka mereka bikin kaedah jisim itu mirip-mirip. Paham? Antum enggak paham ya? Saya ulangi. Mereka kan punya kaedah dalil a'rad. Ya. Dalil a'rad ini tidak akan sempurna kecuali ditambah dengan dalil apa? Kaedah al-ajsam apa? Mutamathilah, ya. Karena kalau tidak ada kaedah ini, toh kita bilang Allah punya jisim, dengan gampang kita bilang jisim Allah beda dengan jisim makhluk, selesai. Apa masalahnya Allah punya jisim? Supaya Allah tidak punya jisim, mereka paksa dengan kaidah ini. Ajsam itu apa? Mutamathilah. Ajsam mirip-mirip. Kalau Allah punya jisim, berarti jisimnya dengan makhluk sama dong. Kalau gitu Allah tidak boleh punya jisim. Berarti Allah tidak boleh punya a'rad. Karena kalau punya a'rad pasti punya jisim. Maka mereka bikin kaidah ini. Bantahnya tadi mudah kita bilang, siapa bilang ajsam mutamathilah? Jisim itu beda-beda. Jisim api tidak sama dengan jisim air. Tanah tidak sama dengan angin. Angin ada jisimnya, tapi tidak sama dengan jisim tanah. Apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Kenapa ente bilang harus sama? Ya, unsur berbeda-beda. Itu saja yang mau saya tambahkan. Allah a'lam bishawab. Ustaz, apakah boleh seorang muslimah membaca Al-Quran atau zikir pagi petang tanpa memakai jilbab saat di rumah atau dalam kamarnya? Boleh, enggak ada masalah. Boleh, ya, tidak ada masalah. Sampai para ulama khilaf, apakah boleh seorang berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak berpakaian? Itu dibahas oleh para ulama. Tidak lain karena mereka tidak ingin waktu terbuang-buang. Sehingga mereka misalnya dalam tempat kamar mandi, namanya hammam. Hammam tempat mandi, bukan tempat buang air besar. Apakah boleh sambil mandi berzikir kepada Allah? Dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan, enggak ada masalah karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Kenapa? Karena waktu jangan sampai terbuang-buang. Sambil mandi daripada ngelamun, mending apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan boleh dan saya tidak melihat ada dalil yang melarang. Apalagi hanya sudah pakai baju biasa. Bahkan saya katakan dalam kondisi tidak berpakaian saja masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ini masih bukankah ini apa maksud menolak sifat nanti ya? Sabar ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya apa bedanya Jahmiyah, bedanya dengan Mu'tazilah, dengan Kullabiyah, dengan Asy'ariyah, Mutaqaddimin, Mutaakhirin, dengan Maturidiyah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya, tapi syubhat mereka sama. Yaitu dalil apa? A'rad. Kalau mau percaya sama Tuhan, harus paham dalil apa? A'rad. Dan itu kewajiban yang pertama yang harus dipahami oleh setiap Muslim. Kalau enggak paham, berarti imannya enggak beres. Seperti antum dari tadi dijelaskan enggak paham-paham. Mana antum enggak beres ya. Dan ini dibantah oleh Ghazali. Kalau begitu melazimkan orang mengetahui Tuhan aja ruwetnya setengah mati ya. Terus buat apa ente bikin dalil ini sementara yang mengingkari Tuhan cuma secuil manusia kecil
Coba yang mengingkari Tuhan ateis, sedikit sekali. Apalagi zaman tersebut, sedikit sekali. Dahriyin, ateis itu hanya sedikit. Kemudian untuk membuat orang yakin kepada Tuhan, ngapain bikin dalil seperti ini sementara semua orang sudah secara fitrahnya mengenal Tuhan. Ente malah bikin pusing mereka. Ente bikin dalil begini, bisa jadi mereka malah ragu tentang apa? Tuhan. Maka ini dalil yang batil, mengenal Tuhan tidak perlu dengan dalil seperti ini. Faham? Mana ada orang coba ente tanya, ibu ente dulu, Mak, ngerti enggak dalil a'rad dan al-jauhar? Apa itu jauhar itu a'rad? Jauhar itu begini. Kalau mama enggak ngerti, mama berarti masih kafir. Waduh, repot. Paham? Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.